teman-teman setiaku, kembali lagi di Tiara Purba Channel. Salam sehat, salam bahagia selalu. Oh ya teman-teman, pasti kamu apalagi teman media sosial Facebook, terutama untuk kita orang Batak lagi viral-viralnya, yaitu Sinamot 1M. Benar atau enggaknya? Ya namanya juga berita, tapi dengar-dengar aku dapat informasi, aku baca dari media sosial yang katanya itu edarnya berita itu benar apa enggak ya? Pasti kamu penasaran, tapi sebelumnya kamu lihat dulu ya ini tayangannya. Video ini kayaknya diambil di Facebook seseorang di live-nya, tapi di sini nggak tertera Facebooknya siapa gitu. Cuman di sini di TikToknya ada akun Citompul namanya. Kelihatan kan mewah banget itu, dari pakaiannya, dari penarinya, terus dari dekorasinya sama tamu undangannya, kayaknya rame gitu. Aku jadi baper deh, jadi kebayang gitu, jadi kayak timbul gitu marangan-angan jadinya. Membayangkan diri kita nikahnya kayak gitu. Nah ini dia video yang viral di TikTok itu yang paling banyak dilihat oleh orang itu, yang dekorasinya wow, sepertinya nih di gedungnya, gedung yang mewah gitu ya. Dan nggak tahu ya ini informasinya benar atau enggaknya. Yang jelas yang beredar di masyarakat itu katanya Sinamotnya 1 miliar. Bayangkan itu duit 1 miliar itu kalau dimasukkan ke dalam koper, muat nggak ya? Nah itu dia tadi videonya yang membuat heboh dunia jagat raya media sosial. Tapi pengantinnya cantik loh dan ganteng. Jadi aku di sini dapat informasi juga. Ini aku baca dari media sosial ya. Oke, tunggu dulu, sabar dulu biar aku lihat, biar aku intip dulu ya. Soalnya ini berita hangat. Ini dia beritanya guys, Oke, aku dapat beritanya dari media sosial Pesona Tapanuli. Di sini dikatakan bahwa Sinamot 1 miliar viral di Tarutung, yaitu pada tanggal 17 Juni 2021. Selamat menempuh hidup baru buat Alfredi Simamora. Dan ternyata itu aku guys. Aku kan baru purba, dia Simamora, berarti sama, kami Mariboto. Dengan Anggi Yunanda Boru Simanjuntak. Aduh, salam kenal ya Edak. Semoga bahagia ya bersama itu aku. Dan aku mau bacain komen-komen dari para netizen. Kamu sabar nggak ya nungguin aku baca komen? Dan di komen ini ada statement dari kerabat terdekatnya mengatakan berita itu benar atau hoaxnya. Jadi tunggu aja ya komen yang akan aku bacakan. Ini dia komen pertama dari Lydia Tampunan. Kalau Sinamot 1M berarti somba-sombana ngaikon paling sotik 500.000 sahalak akeh katanya. Kemudian komennya lagi, akatoke maisi katanya. Kemudian ada lagi yang mengatakan pola lama postingan nasi songoni. Anon gabe menuntut sude akaboru dirajai. Na ikon sada miliar sinamotna. Molo
Moloi terpingsan nama Hami aka bawon katanya. Ya enggak juga keles, tergantung kemampuan juga. Gogoi tok mah mengelusin namut nih bodoh dirajai kata temennya. Dan disambar lagi sama Reski Siregar. Sotung dibereng aka oma-oma manangi-nangi-nangi non gabelam sega terpengaruh alani status Facebook. Gabe terbuka pikiran nama bain sinamut ibu runa sada miliar. Kacau. Aduh. Tulang kebagian nggak ya? Apa cuman 1 M doang didengar orang? Udah nggak berlaku lagi ya duit yang biru di situ. Udah harus yang merah tuh sawerannya. Terus ini ada lagi yang mengatakan biaya pestanya yang ditaksir 1 M, bukan sinamotnya. Kalau sinamotnya 150 juta. Kalau nggak salah, katanya Ricky Leonardo Sejabat, berarti kan ini belum pasti. Kalau nggak salah, ini dok. Kemudian ini ada yang komen lagi, biaya keseluruhan pestanya kali, katanya. Ya mungkin kali. Sonari covid dangadong sinamot 1 M alay saember boy kan. Sodong petitel ni buruai pajago-jagohon menjalau sinamot 1 M. Pertanyaanku, boy doho mambain nani ura eda? Jala boy doho digoreng. Hoai. Ini kayaknya akun fake ini. Masa sesama orang Batak ngomongnya kayak gitu ya kan, kayak merendahkan gitu. Nggak boleh, pantang dan toka kata opung kita. Terus komennya lagi halaki mana membotoi toho manang daung. Sunahi tanah pesta. Terus ada komennya lagi, mau berapapun sinamotnya nggak ngaruh buat aku. Dan itu urusan mereka, katanya. Dan ini dia, ada statement dari Erida Silitonga. Dan ini, katanya ini dari edak kandungnya ya. Benar atau enggaknya, nggak tahulah. Yang penting di sini. Dan ini aku screenshot ya. Dia ketawa, wah kakak, itu baru nih edak kandungku, katanya. 150 juta do sinamot. Nah, patel-tel hondo hamu, kata. Dijawab lagi sama si Elfrida Silitonga ini. Daung kae, au peso goro hamanjaha, boru ni kakak ni edakku kandung doi. Molo sinamot 150 juta. Nah, itu dia statement dari keluarga kerabat dari si pengantin. Berarti sinamotnya cuman 150 juta. Ups. Kok cuman, itu mah udah gede itu. Maaf ya. Jadi sebenarnya di sini sudah dapat keterangannya bahwa sinamotnya cuma, diulang lagi kan, bahwa sinamotnya itu 150 juta. Mungkin netizen ini cuman membuat gimana supaya berita ini viral, kemudian digoreng, diaduk, diadon, didodol, diapa-apain gitu, demak-demak terserahlah. Jadi orang tersebut menambah-nambahkan ceritanya. Bisa jadi kalau total, tapi nggak mungkin juga totalnya bisa 1 miliar gitu ya. Tapi nggak tahu itu masalah internet mereka benar atau enggaknya. Yang jelas ini statementnya sudah dikatakan bahwa sinamotnya 150 juta. Berarti itu hoax. Oke, kamu sudah tahu jawabannya bahwa itu beritanya hoax dan sebenarnya sinamotnya hanya 100 dan sinamotnya 150 juta. Maafkan atas kelancangan aku bilang cuman hanya. Aduh, itu duit. Oke, ini ada komennya lagi ya, kita lanjut. Dari Dedi Sitanggang. Ini kayaknya bukan Dedi Sitanggang abang iparku ya, soalnya foto profilnya beda. Dia bilang kami satu grup bodoh amat. Soadong ro toguna tuau hamuna. Berarti hoak do statuson. Ini orang penting kayaknya nih, harus dikasih tahu. Kenapa rupanya 1 M? Kita kan nggak rugi. Iya betul, kita memang nggak rugi. Mau 1 M, mau 2 M, mau ratusan juta, itu nggak ada untung ruginya sama kita. Cuman dengan adanya berita hoax ini, berita yang udah terlanjur viral ini, kalian tahu ini sudah memicu kecemburuan sosial dan kesenjangan sosial
secara tidak langsung ya, ini sudah memicu kecemburuan sosial dan kesenjangan sosial bagi orang-orang Batak. Dan bagi para panguli-panguli yang mau menikah menjadi insecure gitu. Jadi kayak gimana gitu. Jadi kayak nggak percaya diri lagi untuk ini bla 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 bla. Jadi kan ujung-ujungnya berpikir lagi kan mau nikah. Jadi lama lagi kan, jadi pangalatu lah kan. Makanya kalau bikin berita tuh jangan yang terlalu lebay gitu. Jadi orangnya mikirnya terlalu jadi takut gitu, jadi insecure. Termasuk aku sendiri. Dan komen-komennya kebanyakan nyeleneh dan banyak juga sih yang positif sama yang negatifnya. Tergantung kita itu mau memasukkan kemana, ke yang positifnya kayak mau kita ambil atau yang negatif, tapi sebaiknya kita ambil yang positifnya aja. Terus kemarin juga lagi ada viral-viralnya juga itu, aku nggak tahu beritanya itu kapan, cuman aku lihat di Instagram itu ada kado pernikahan rumah sama mobil untuk helanya dari orang tua si perempuan. Dan aduh makin kesini makin gimana gitu, kayak meronta-ronta gitu. Kayaknya jadi imajinasiku tuh kayak gimana gitu, menghayalnya ekspektasiku tuh jadi melebihi batas gitu, jadi levelnya tuh udah melebihi dari standar gitu. Serius, soalnya beberapa hari ini pernikahan orang mewah-mewah sekali gitu, padahal dari lagi pandemi corona. Jadi kalau kalian pengen tahu apa komen-komen lucu, komen-komen yang heboh gitu, kalian bisa lihat di Facebooknya Pesona Tapanuli, fanpage Pesona Tapanuli ya. Jadi kalian bisa melihat beritanya di fanpage Pesona Tapanuli ini, postingannya udah 2 hari yang lalu ya. Banyak banget ini, kalau aku baca kan nanti nggak cukup waktu setengah jam. Habis lucu-lucu sih komennya. Ada yang bilang ini kesombongan yang hakiki, ada yang bilang lebih baik merendah daripada meninggikan. Hela, Doto berusaha tapi itu ada. Di sini ada kami berikan sebuah mobil, ya, untuk kalian pakai, kalian gunakan, menjadi milik kalian berdua dan Pinopar. Dan 1 unit rumah untuk menjadi milik kalian berdua sama Pinopar nanti ya. Senanglah hatimu, senanglah, panjang umurlah, muda rezeki, karir melonjak terus. Hela sekarang mengambil S2, S3, doktor. Mudah-mudahan tercapai Hela. Dan buruku kemarin udah selesai untuk S2, mahku. Sehat-sehatlah kalian. Ya, terimalah dengan senang hati. Ya, jangan dilihat dari nilainya. Tapi kudoho, maholongan kudoho, Jadi di sini bapak si cewek ini, si matuanya lah ceritanya ya, ngasih kado itu mobil 1 sama 1 rumah untuk helanya, yang katanya di sini di pesta ini di Jolmana Torop, di tengah-tengah pesta itu dikatakan orang tua si cewek bahwa helanya ini lagi mau nyambung kuliahnya ke S3. Dan dia juga mengatakan kalau borunya S2. Yang kalian tahu, para netizen ini komennya langsung disambar. Ini dia komennya ya. Dan ini dia komennya. Komennya pada nyakitin. Katanya, apakah kata-kata orang tuanya itu doa atau pamer yang dia berikan dan kehebatan anaknya S2 atau S3? Kemudian disambar lagi sama kawannya. Dia bilang apa? Sombong amat ya, katanya. Ya benar sih secara tidak sadar, tapi semoga kita doakan aja mereka bahagia. Nah ini dia, kita harus mendoakan orang supaya berbahagia. Kemudian ini ada lagi, gak nikmat kalau semua disediakan orang tua. Bangga dan nikmat merintis berdua dari 0 sampai sukses. Ya tergantung orang sih. Kalau orang tuanya ada, ya harta orang tuanya mau dikemanain kalau bukan untuk anaknya, ya kan? Jadi kita nggak bisa memaksakan pendapat kita atau opini kita ke orang. Tergantung situasi dan tempatnya juga sih. Terus ini ada yang bilang ngeri kali bah main harta dan sebut gelar semoga bahagia.
Mungkin itu suatu kebanggaan orang tuanya ya. Kita nggak usah berkecil hati ya melihat kesuksesan dan kebahagiaan orang. Jadi mungkin itu sudah nasib mereka dan Tuhan sudah menganugerahkan kebahagiaan buat mereka. Mungkin ya wajar-wajar aja orang tuanya bangga. Hanya saja sebagian orang menganggap itu pamer, ria, dan sipanggaron. Seperti apa yang dikatakan Agnes Monica. Orang bebas mengeluarkan pendapat atau opini tentang kita apapun itu. Karena orang punya mulut untuk berbicara. Tapi kita juga berhak untuk tidak mendengarkannya. Terus ini kayaknya nih komennya. Aduh, jadi kalah mental gitu. Gini dia bilangnya, nggak harus diumbar lah kalau ngasih sesuatu ke mereka. Tapi apapun itu, semoga kedua mempelai bahagia dan rendah hati dalam keluarga barunya. Yang namanya orang tua itu ya banggalah. Soalnya ya dia menyekolahkan anaknya sampai S2, berarti itu jerih payahnya dia juga kan. Cuman itu tergantung dari orang yang mendengarkannya mau berkomentar apa. Ya aku rasa wajar-wajar saja sih dia membanggakan borunya. Jadi kita ambil nilai-nilai positifnya aja. Kalau orang berbahagia, selagi dia tidak merendahkan harga diri seseorang, dan aku melihat tulang ini atau orang dari si perempuan ini, dia tidak merendahkan siapapun. Dia hanya membanggakan. Wajar. Dia membanggakan borunya kalau borunya sudah selesai S2. Itu kan perjuangan orang tua untuk menguliahkan anaknya. Dan helanya mau lanjut ke S3. Itu kan kebanggaan kalau borunya bisa mendapatkan hela yang sepadan dengan dia. Ya wajar. Sedangkan kadonya aja dikasih mobil sama satu rumah. Ya berarti orang tuanya mamora dong. Berarti orang tuanya punya harta. Jadi kalau bukan untuk anaknya, hartanya untuk siapa lagi? Ayo. Dia kan gak merugikan orang lain, jadi please deh komennya itu sebaiknya komen yang positif dan mendoakan saja, ya kan? Jadi nasib kita itu berbeda dan kita tidak bisa menyamakan semua pola pikir yang ada di kita memaksakan orang untuk rendah hati, rendah diri. Dan kita tidak bisa menilai orang, menjengkal orang, menilai orang, hanya karena dia memiliki kebanggaan atas putrinya, atas borunya. Benar apa enggak? Sepaham enggak sih sama aku? Berbesar hatilah, jangan kita termasuk tipe orang yang SMS. Kamu tahu SMS? Senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Seharusnya kalau kamu melihat tayangan tadi mereka berbahagia, kita seharusnya berdoa juga. Semoga kita bisa seperti mereka berbahagia. Bukan malah menghujat, bukan malah menambah-nambah atau mengujar kebencian atau gimana gitu. Bijaksanalah. Kan nasib orang itu, setiap orang tuh berbeda-beda. Ya mungkin saja mereka dikasih Tuhan kelebihan harta dan kamu dikasih Tuhan kelebihan untuk mengomentari kebahagiaan orang. Jadi bercanda. Jadi bijak-bijaklah dalam berkomentar dan menyikapi kehidupan orang. Karena hidup ini cuma sekali, harus kita nikmati dan ingat kita boleh berbahagia tapi jangan berbahagia di atas penderitaan orang lain dan merendahkan orang lain. Dan dari tayangan tadi, video tadi, aku tidak ada melihat dua pihak tadi itu merendahkan orang atau gimana. Hanya saja kebanyakan orang banyak jadi tartondi. Ngerti gak sih tartondi? Jadi tarhirim, jadi pengen gitu. Jadi ekspektasinya itu melebihi standar gitu. Jadi pengennya kayak gimana gitu. Oke, terima kasih sudah tetap standby di Tiare Purba Channel dan menunggu aku sampai selesai berkoar-koar. Sebenarnya ini udah jam berapa sih? Sudah jam 1. Aku ngoceh-ngoceh sendirian. Dan aku udah takut kayaknya ada nengonya atau gimana, nggak ngerti deh. Yaudah deh, salam bahagia ya, see you.